Pemain sinetron muda tampan Benyamin Marcel Darwin atau yang lebih akrab disapa Marcel Darwin turut meramaikan jagat hiburan tanah air. Lahir dari ibu berdarah Jerman dan ayah berdarah Cina Makassar, tepatnya 5 Agustus 1990. Marcel dianggap sebagai anak yang membawa hoki dalam keluarga. Palingan waktu gue kecil loncat-loncat dari freezer ke freezer ke freezer ke freezer. Kalau menurut saya dia anak yang laki, sangat mujur gitu loh. Dari pertama dia lahir aja, waktu dia lahir itu keluarga saya waktu itu mendapat undian, makanya menurut saya dia anak yang laki. Dia salah satu anak yang hyper gitu loh, nggak bisa diem sama sekali, nonton apalah, pokoknya harus bergerak. Kalau nakal sih saya bilang nggak, kalau untuk nakal ya dia cuma hyper aja. Marcel dibesarkan di Jakarta di tengah keluarga yang sangat bahagia. Marcel lebih dekat dengan ibundanya ketimbang ayahnya sendiri. Maka tidak salah jika dirinya dicap sebagai anak mami. Kehidupan keluarga saya itu bahagia ya. Saya punya mama yang tercinta, punya papa yang tercinta, punya kakak yang tercinta, punya sepupu yang tercinta. Apa karena saya anak yang paling kecil, jadi deketnya sama mama, ya mungkin aja pokoknya saking deketnya itu nggak bisa sampai diceritain. Kalau dimanja sih nggak ya. Hehehe, personalnya cablak, manja, ABG banget gitu. Dan tapi anaknya tuh penurut, dibilangin apa aja ngikut, baik dan menyenangkan. Marcel kecil tergolong anak yang berani. Saat bermain tembak-tembakan bersama temannya, kelopak matanya terkena tembakan yang membuat Marcel harus menjalani operasi kecil. TK di Tarakanita, SD di PSKD, SMP 13, SMA Cendrawasih. SD iya, mata gue ketembak pakai peluru ini, kan peluru bulat yang perang-perangan pistol itu, kena ketembak 6 jahitan atas, 6 jahitan bawah. Perang-perangan di rumah. Sama teman. Ketika SMP dan SMA, Marcel mempunyai pengalaman yang pahit. Ia pernah mengalami kecelakaan. Saat SMP, ia pernah jatuh dari motor. Namun beruntung, kecelakaan tersebut tidak terlalu fatal. Sedangkan waktu di SMA, Marcel juga mengalami kecelakaan mobil. SMP ya paling jatuh dari motor. Iya SMA, kecelakaan mobil. Jatuhnya ya sial aja, namanya juga kecelakaan. Mau buat apa lagi? Cowok yang banyak digandrungi cewek-cewek cantik ini dalam bidang pelajaran, ia lebih menyukai pelajaran sejarah. Nah karena gue gak masuk IPA, jadi ya gue sebel pelajaran IPA semua. Bukan emang lemah, jadi yang rumusnya tuh terlalu banyak. Pelajaran yang suka apa ya, sejarah. Karena gue suka aja mengetahui sejarah itu sama aja kayak gue tahu cerita kan, karena hobi gue nonton, jadi gue suka cerita. Usia Marcel yang masih terbilang muda, pergaulannya masih di bawah pengawasan orang tuanya. Meski demikian, ibundanya memberi kebebasan kepada Marcel untuk bergaul secara bertanggung jawab. Kita tetap dibatasin, tapi yang dikasih kepercayaan sih iya, tapi yang jangan lewat batas. Untuk bebas sih masih nggak bebas, masih dilarang-larang, masih kecil. Ya saya saran untuk Marcel, untuk pergaulannya harap lebih meluas gitu loh, jangan di situ-situ aja. Dia sering kalau nggak syuting itu sering di rumah gitu loh, nggak tidur atau apa something. Kalau seperti itu sering di rumah, nggak susah bergaul ke depan gitu loh, atau ke teman-teman syuting apa-apa. Ya kalau bisa lebih dekat ke mereka gitu loh. Marcel Darwin itu orangnya, aku suka sama karakter Marcel karena dia orangnya unik ya gitu. Bocor lah sebenarnya, nggak ada urat malu sebenarnya gitu. Jadi sama dia, aku udah anggap jadi dia kakak aku sendiri. Kita yang sering curhat apapun sama dia gitu. Kita sering ngobrol-ngobrol sama dia, jalan-jalan bareng sama dia, dan aku pengen jadiin dia kakak aku gitu. Marcel Darwin menancapkan kakinya di jagat hiburan tanah air secara tidak sengaja. Seorang manajer dari sebuah manajemen bernama Reza menjumpai Marcel bersama keluarganya di Mall Pondok Indah, Jakarta Selatan.
Itu waktu dulu pada saat saya lagi makan di Pondok Indah disamperin sama manajer saya yang namanya Reza itu. Jadi disamperin, ditawarin mau main sinetron nggak? Waduh, pertama kali karena nggak punya bakat, nggak punya apa, ya udah dia bilangnya coba dulu aja. Kalau bisa lanjut, kalau enggak ya udah ternyata lanjut. Kalau dulu ya pernah sih sekali ikut sanggar gaul depan rumah. Itu juga acara RT. Waktu itu aku ngeliat sosoknya dia tuh di kejauhan, terus tiba-tiba aku samperin dan aku lihat wah, talent ini nih punya potensi yang besar gitu, dan akhirnya aku coba ajak bicara orang tuanya waktu itu. Teman saya berminat untuk ngajak dia masuk gitu loh waktu itu. Dan saya juga tanya sama dia, kamu mau nggak gitu loh. Soalnya kan waktu itu banyak yang cari Indo gitu loh. Ya udah, kalau bilang ya kalau emang rezeki kamu silahkan aja gitu loh. Yang penting kan ya saya kenal gitu loh, siapa yang ngajak dia gitu loh. Marcel yang sejak kecil belum pernah mengikuti teater atau masuk sanggar, mencoba menerima tawaran Reza yang kini menjadi manajernya itu. Namun, satu modal yang dimiliki Marcel kala itu hanya tampang Indonya. Ya sebenarnya salah satu penilaian dari potensi yang besar itu dari fisik juga gitu. Pertama dari fisik, itu tahap awal ya. Kita lihat covernya dulu. Kan habis itu kan kita kan nggak langsung yang main nawarin dia kerjaan atau apa, otomatis kita ada pertemuan dulu, ketemu, ngobrol-ngobrol. Nah dari ngobrol-ngobrol itu kita bisa lihat potensi anak ini nih seberapa jauh gitu. Semenjak dia masuk ke entertain, dia senang dan dia kayak pengen memperdalam lebih lanjut gitu. Sangat mendukung, jadi ya mama juga yang ngasih support ya Marcel gitu. Nah juga mama yang juga kadang-kadang, mama kan orang bule, jadi yang sukanya tuh nontonnya film-film bule. Jadi yang dia lebih tahu menilai acting saya masih bagus apa enggak, udah bagus atau enggak ya. Jadi selama ini jawaban mama, acting saya masih kurang ya. Emang saya wajar, saya jujur saya masih kurang karena saya masih baru. Apa gue mulai dari bawah, malah gue nggak yang dari model tuh malah lebih beruntung daripada gue. Kalau menurut gue ya, karena kalau gue dari ngerasain yang cuma satu FTV, cuma satu scene di calling dari berapa sampai yang dapat rezeki, dapat peran utama seperti ini. Namanya juga kayak anak bayi baru lahir, nggak mungkin bisa langsung berdiri kan. Berarti kita harus dari mulai tiduran dulu, mulai belajar merangkak, mulai belajar berdiri sendiri, mulai belajar jalan, ya seperti itu. Setelah saat bernaung di bawah manajemen yang dibina Reza serta menjalani beberapa pelatihan yang berkaitan dengan acting, Marcel membuktikan diri tidak hanya modal tampang. Kini acting Marcel mulai berkembang dengan baik. Kalau saya sih berusaha terus ya. Tapi ya kalau emang jodoh saya bukan atau karir saya bukan di dunia ini ya, berarti ya nggak bisa. Tapi ternyata Tuhan masih memberikan rezeki buat saya di sini. Namun tidak selamanya perjuangan Marcel sebagai pemain sinetron pendatang baru berjalan lancar. Ada saja kerikil tajam yang menghadang laju karirnya di dunia hiburan tanah air. Oh itu juga pernah, saya ngalamin banyak yang seperti itu, yang casting tolak, banyak. Kalau pertama-tama kali sih ya, iya sih ada takut salah. Terus syuting itu juga dapat sutradara yang galak, ya kan, waduh pusing. Kemampuan akting Marcel pertama kali diuji dalam FTV Aku Ingin Pacaran. Meski hanya muncul dalam satu scene, sudah tampak bakat aktingnya meski masih terkesan kacau. FTV, Aku Ingin Pacaran. Itu cuma satu scene. Dan gue gak tahu karakter gue cuma situ sebagai pacarnya siapa. Udah. Namun, sejak Marcel dikontrak rumah produksi MD, Marcel kebanjiran peran di beberapa sinetron. Kalau mulai pelajaran itu, untuk dapat scene-scene-nya itu udah mulai dapatnya pas di MD. Bukan Renela. Itu ini semua apa sih? Hidayah. Nah, abis Hidayah akhirnya dapat peran utama Alicia. Abis Alicia Cinderella Boy, Dongeng Cinderella, Cinta Mutiara, Lawang Sewu, Sumpah Pocong. Sampai sekarang. Kalau untuk dibilang suka, ada keasikannya tersendiri. Jadi kalau sinetron asik juga karena syutingnya cepat apa segala macam.
sebenarnya kita tuh di sini tuh bukan menjual tampang, tapi malah menjual acting atau ke yang kita bisa. Jadi nggak masalah tampang. Nah, apa kalau tampang kita oke, acting kita jelek, sama aja bohong. Secara wajah sangat menjual. Artinya wajah ini alangkah baiknya kalau wajah yang ganteng ini yang mungkin sangat menjual ini diimbangi dengan permainan yang bagus pula. Itu akan mendukung banget kayak gitu. Saya yang kasih tahu ke dia bahwa kan waktu itu papanya Marcel juga udah meninggal gitu loh. Apalagi yang akan dia perbuat gitu loh. Sekarang dia nggak bisa mengharapkan apa-apa dari orang lain. Kalau di sini ada kesempatan, kamu harus ambil gitu loh. Nggak usah pikirin yang lain, harus berani terjun, ayo sekalian. Kalau enggak, jangan setengah-setengah. Kemampuan akting Marcel tidak hanya dalam sinetron, tapi juga di film layar lebar. Bahkan, tawaran untuk main film pun berdatangan. Kalau layar lebar asiknya kenapa? Karena ini, maaf ya, nggak semua orang bisa layar lebar. Jadi ya suatu keberuntungan buat saya bisa main layar lebar. Lawang Sewu, Sumpah Pocong, sama ini Married by Accident. Di film Lawang Sewu, Marcel bersanding dengan aktris cantik Thalita. Marcel memerankan tokoh yang berkarakter cool dan tidak suka banyak bercanda. Kalau karakternya yang di Lawang Sewu itu karakternya cool, jadi orangnya nggak suka bercanda. Saya juga udah kenal Thalita sebelum Lawang Sewu ya, jadi yang ketemu Thalita, oh ya udah, jadi ya gampang. Dia aktingnya bagus. Dia aktingnya bagus lah ya. Dia malah kadang-kadang yang suka ngasih pembelajaran tersendiri ke aku. Jadi ya dia sama lah seperti orang-orang lain, tapi enak berakting sama dia, gampang. Sementara itu di film bergenre horor Sumpah Pocong, Marcel memerankan tokoh dengan karakter anak bandel namun pintar dan kreatif, akan tetapi tampak lucu. Menurut Marcel, film Sumpah Pocong merupakan tantangan terberatnya dalam berakting. Pasalnya dalam setiap scene, dramatisasi lakonnya tergolong sulit untuk diperankan. Terus kalau yang karakter Sumpah Pocong itu bandel, itu tukang bercanda, tapi yang itu emang Sumpah Pocong tuh film lucu, horor lucu. Jadi yang tukang bercanda, tukang lucu, ngeledekin orang. Nah di sini gue peranannya jadi anak pinter, kreatif, dan tukang lucu juga. Semua scene paling sulit ya. Tetapi film yang paling menantang dari segi karakter yang pernah diperankan Marcel adalah ketika dirinya memerankan tokoh Rascal di film berjudul Married by Accident atau MBA. Dalam film tersebut, Marcel beradu akting dengan aktris cantik muda berbakat Nikita Willy. Chemistry bangun sama Marcel tuh sangat gampang karena dia anaknya supel ya. Dan aku sama Marcel tuh kayaknya udah klop lah gitu. Mudah-mudahan orang-orang percaya kalau itu memang adegannya pacaran 6 bulan gitu. Dengan observasi kita berdua. Marcel mengaku, ia menemukan banyak kesulitan dalam film MBA karena beberapa adegan orang dewasa yang diperankannya bersama Nikita Willy yang menjadi kekasihnya. Oh, di sini kesulitannya banyak. Karena satu scene sama Nikita Willy jadi takut gitu. Namanya juga senior ya kan. Jadi yang rada takut salah gitu. Adegan paling susah sama Marcel itu pada saat kita berdua harus melakukan adegan yang ML di mobil. Itu adegan itu sebenarnya cuma dari mobil goyang, cuma dari suaranya itu. Dan aku bingung suaranya kayak gimana. Jadi aku sama Marcel, ya kita bingung ya suaranya kayak gimana, kita setahu kita aja deh.